Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aldila Lingga Sapitri, NPM 5202173 dari kelas 3B Prodi BGSD STKIP PGRI Kota Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Dr. Dodik Mulyono, Magister Pendidikan, yang mana telah memberi amanah kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang teori-teori dalam pembelajaran. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini merupakan salah satu teori yang dicetuskan oleh G.G. dan Denner, yang dimana banyak atau telah banyak diterapkan oleh pendidik yang ada di dunia. Teori behaviorisme ini merupakan teori yang mengarah kepada perubahan tingkah laku peserta didik dari pengalaman yang didapat. Kemudian, pengukuran menjadi nilai utama atau keutamaan dalam teori ini. Teori ini menggunakan model stimulus dan respon, yang dimana melihat peserta didik menjadi individu yang pasif. Dalam teori ini pun ada pun tujuannya, yaitu tujuan dari teori behaviorisme ini adalah untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar pada peserta didik sehingga nanti bisa dipelajarinya lagi atau diingatnya kembali. Baiklah, ada pun prinsip-prinsip dalam teori behaviorisme ini. Nah, yang pertama adalah objek psikos adalah tingkah laku. Yang kedua adalah menekankan pembentukan kebiasaan. Yang ketiga, semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri di dalamnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus. Oke, baiklah, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu teori kognitif. Teori kognitif merupakan salah satu teori yang dimana berpandangan bahwa proses belajar merupakan suatu penemuan dan transportasi informasi-informasi di data. Menurut Kurt Lewin, salah satu penemuan teori kognitif ini, dia berpendapat bahwa teori kognitif ini merupakan salah satu teori seseorang yang belajar dipandang seseorang yang sedang belajar, sehingga apa yang ia dapat memberikan informasi baru dikonfirmasikan dengan prinsip yang telah dimiliki. Kemudian prinsip-prinsip tersebut distimulasi atau direvisi apabila sudah informasi yang baru diperoleh. Adapun tujuan dari kognitif ini yaitu bertujuan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Teori ini menyatakan bahwa proses lebih penting daripada hasil. Baiklah, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu teori humanisme. Teori humanisme ini merupakan salah satu teori yang mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep baru belajar yang dengan caranya masing-masing. Peserta didik sebagai subjek didik, sedangkan pendidik berperan sebagai fasilitator. Teori humanisme ini merupakan teori pendekatan belajar seperti ini memerlukan motivasi dan pengalaman emosional agar proses asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimiliki dapat terjadi. Teori humanisme ini teori yang menekankan kepada ide belajar dalam bentuk yang paling ideal, serta isi dari yang dipelajari dari proses belajar. Terus tercapailah tujuannya, itu agar proses pembelajaran tersebut tercapai tujuannya. Baiklah, kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini merupakan salah satu teori yang memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke dalam otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama pemecahan masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori konstruktivisme ini, belajar merupakan proses aktif. Peserta didik mengisi arti, wacana, dialog, pengalaman, fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan salah satu proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman
atau informasi yang dipelajari dengan pengertian sudah dimiliki peserta didik sehingga pengetahuan berkembang. Adapun pandangan aliran dari kognitivisme, yaitu belajar merupakan proses pembentukan makna dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami. Yang kedua, produksi arti merupakan proses yang terus-menerus. Belajar merupakan proses pembentukan dan pengembangan pemikiran. Yang keempat, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman peserta didik dengan dunia fisik dan lingkungan sekitar. Yang kelima, hasil belajar seseorang tergantung apa yang telah diketahui peserta didik, yaitu konsep tujuan, motivasi, dan yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang sudah dipelajarinya. Polikognitisme ini memiliki tujuan lebih memfokuskan pada kesuksesan peserta didik untuk mengorganisasikan pengalaman mereka. Dengan kata lain, peserta didik lebih berpengalaman untuk mengadaptasikannya sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi, sehingga pembelajaran atau tujuan tersebut tercapai. Peserta didik juga butuh bantuan dari para pendidik. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan materi pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.